apa? Kemungkinannya bisa aja dia seperti ini, ya, bisa aja dia seperti ini. Kalau misalkan dia mantul, dia akan menguji di area D1, ya, di area D1. Bisa menguji ini atau dia kalau misalkan jebol, ya, kalau misalkan jebol dia bisa seperti ini di area D1 juga. Dia akan menguji ini, ya, kalau misalkan dia memantul. Tapi kalau jebol ya dia akan ke drawbase rally bawahnya. Aussie USD ini sekarang udah di TP 1/2. Nah, ini udah di TP 1/2. GBP USD ini udah di TP 1/1. Kalau teman-teman lihat di video kemarin ya, setelah 1/3 kita marking di sini ya. Harga masuk udah di TP 1/1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, kita akan disclaimer dulu sebelum kita mulai bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market gitu ya. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing. Karena nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Karena trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita. Kita mulai dari SAU USD di H4. Kenapa kita mulai dari 4? Karena di H1 kurang menarik areanya gitu ya. Sekarang SAU USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Dan kemarin kalau teman-teman lihat videonya di H4 kita marking dua area ini ya, sempat memantul, satu jebol ya, tapi jebol hanya wick-nya aja jebol dan merespon yang drawbase rally yang ada EMA 200-nya. Dia tertahan di sini. Dia tertahan di sini. Nah, setelah dia tertahan di sini, dia mantul. Kemungkinannya seperti apa? Kemungkinannya bisa aja dia seperti ini, ya, bisa aja dia seperti ini. Kalau misalkan dia mantul, dia akan menguji di area D1, ya, di area D1. Bisa menguji ini atau dia kalau misalkan jebol, ya, kalau misalkan jebol, dia bisa seperti ini di area D1 juga ya. Jadi area ini memantul, kenapa? Karena ada drawbase rally yang ada EMA 200-nya yang searah dengan tren. Oke, kita akan coba di D1. Nah, di D1 ini juga sama ya. Di D1 ini juga sama. Nah, ini ya. Di areanya rally base drop D1 ya, ya area merah. Kemungkinan kalau dia memantul, dia akan kalau kita besarkan ya. Kalau misalkan dia memantul, dia akan menguji ini ya. Kalau misalkan dia memantul. Tapi kalau jebol ya dia akan ke drawbase rally bawahnya. Gitu ya. Jadi itu kesimpulannya untuk di SAU USD D1 ya. Jadi teman-teman beberapa area yang perlu diperhatikan ya untuk SAU USD ya. Area ini bisa menjadi pemantulan atau juga bisa breakout ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pair yang lain. NZD-CHF ini yang kita bahas dari kemarin ya. Kenapa area ini bisa direspon oleh market? Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Ini udah mantul 3 kali bahkan 4 kali dia tertahan di sini ya. Dan dia melaju ke atas lagi ya. Kemungkinan sih dia akan tertahan di sini dulu ya. Di sini ada rally base drop ya. Kemungkinan dia akan menguji ini lagi. Kalau ini jebol dia bisa ke atas, kalau enggak dia bisa memantul lagi ya. Untuk NZD-CHF itu
NZD/CAD kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas. Aussie JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lain juga di atas EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro CAD lagi nggak jelas kondisinya, USD CHF lagi nggak jelas kondisinya, GBP NZD juga nggak jelas kondisinya. Aussie USD ini sekarang udah di TP 1/2. Nah, ini udah di TP 1/2. Nah, kemarin kalau teman-teman lihat kenapa ambil sini, karena ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, harga masuk udah di TP 1/1, dia koreksi dan udah di TP 1/2 dan final targetnya di 1/3 di sini ya. Jadi set and forget untuk Aussie USD. Euro Aussie kondisinya lagi nggak jelas. Ini GBP USD ini udah di TP 1/1. Kalau teman-teman lihat di video kemarin ya, setelah 1/3 kita marking di sini ya. 1/1 dan final target kita di 1/3 di sini ya. Ini harga masuk udah di TP 1/1. Oke, lanjut. USD CAD kondisinya lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. BTC USD ini lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. USD JPY kondisinya nggak jelas. NZD JPY kemarin kita marking di beberapa area ini ya, tapi belum ada masuk harga, jadi masih sideways di atas ya. GBP JPY kondisinya lagi uptrend. Kita akan coba marking. Di sini ada drawbase rally. Kita marking aja dulu, wait and see. GBP CHF kondisinya lagi nggak jelas, GBP CAD nggak jelas, GBP Aussie juga nggak jelas, Euro NZD nggak jelas. Euro JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi sementara nggak ada area yang cukup menarik. Di sini ada drawbase rally udah masuk, ini juga ada drawbase rally harga udah masuk, sementara nggak ada area yang cukup menarik. Euro GBP kondisinya lagi nggak jelas. Ini Euro CHF kita marking di sini, kemarin mantul 2 kali, 3 kali ya. Masuk sekarang hampir kena SL dan ini udah di tipe 1/1 ya. Final targetnya di sini. Ini final targetnya, cuman hampir kena SL, dia kembali lagi ya. Ini udah di safety target. CHF JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik. CAD JPY nggak jelas kondisinya. CAD JPY kondisinya lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. Aussie NZD juga nggak ada area yang cukup menarik. Ini Aussie CHF ini memantul di area rally base rally ya. Kemarin di sini ada rally base rally yang kita marking, yang searah dengan tren dan harga masuk ini udah di, kalau diambil di TP 1/2 dan kemarin kita emang nggak ngambil ya, nggak ngambil cuman marking aja, dan ini kalau diambil udah di 1/2. Dan dia ini kenapa dia bisa mantul di sini ya, kalau teman-teman lihat di sini ada drop base rally ini ya, dan drop base rally ini masuk beberapa kali. Oke, kita lanjut. Aussie CAD nggak jelas kondisinya. NZD USD ini udah di tipe 1/2 mau ke 1/3, cuman nggak jadi, dia koreksi lagi, masuk ke dalam area lagi ya, cukup kuat banget areanya, dan setelah itu dia mantul ke 1/1 lagi ya. Jadi areanya cukup kuat banget ya, jadi mantul lagi, tinggal nunggu di 1/3-nya. Euro USD ini setelah kita kemarin 1/3 dan sekarang kita marking di sini ya, kemarin ya, kalau teman-teman lihat ya, di sini ada drop base rally yang ada EMA 200-nya, harga masuk udah di tipe 1/1 ya. Harga masuk udah di TP 1/1. Jadi final target kita di 1/3. Nah, area ini menarik kenapa? Karena ada ini drop base rally yang ada EMA 200-nya ya, harga masuk udah di tipe 1/1 dan final targetnya di sini 1/3 ya. Teman perlu cek di video-video yang kemarin untuk before areanya semua.
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi nggak ada jaminan apapun juga dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Teman-teman wajib sesuaikan dengan plan dan money management karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung, dan jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.